Aduh, wajah awak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kenalkan nama saya Ridwan Antoni dengan NIM 21070. Kita pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya yaitu Karito mempresentasikan tugas topik elektrikal otomotif dengan topik sistem klakson dan lampu. Uh, Baiklah, selanjutnya itu pendahuluan. A. Latar belakang. B. Tujuan. Ada latar belakang. Oh, Kedua, belum mampu memahami secara sistem klakson lampu rem dan lampu. Yang kedua yaitu mahasiswa belum mampu memahami basic prinsip klakson lampu rem dan lampu. Yang ketiga, siswa belum mampu memahami jenis-jenis klakson lampu rem dan lampu. Empat yaitu siswa belum mampu memahami komponen-komponen klakson lampu rem dan lampu mundur. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa belum mampu memahami klakson lampu rem dan lampu. Selanjutnya itu tujuan. Yang pertama yaitu agar siswa mampu memahami sejarah klakson, lampu rem, dan lampu mundur. Dan yang kedua, agar mahasiswa mampu memahami basic klakson, lampu rem, dan lampu mundur. Ketiga, agar mahasiswa mampu memahami jenis-jenis klakson, lampu mundur. Dan yang keempat, agar mahasiswa mampu memahami komponen klakson, lampu rem, dan lampu mundur. Kira itu agar mahasiswa mampu memahami fungsi klakson, lampu rem, dan lampu. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Sejarah sistem klakson, lampu rem, dan lampu motor. Klakson sendiri dipatenkan oleh Hudson pada tahun 1908. Namun perlu diketahui awal mula nama klakson adalah klakson yang digagas oleh Franklin Allen Novel Jr. Yaitu lampu rem dan motor pada tahun 1940. Kompetisi kendaraan di jalan raya oleh Pensa Convention on Road Traffic. Selanjutnya masuk pada fungsi klakson, lampu rem, dan lampu mundur. Klakson berfungsi untuk memberikan peringatan, mengkomunikasikan pengendara yang tertib atau yang akan memprediksi hal buruk. Dan lampu rem berfungsi untuk tanda atau isyarat ke pengendara lain yang ada di belakang bahwa mobil melakukan pengereman. Itu berfungsi untuk penerangan dan tanda bahwasanya kendaraan. Selanjutnya masuk kepada prinsip klakson, lampu rem, dan lampu mundur. Yang pertama, klakson. Klakson akan berbunyi ketika arus dari terminal 87 masuk ke dalam komponen horn. Jika dijelaskan arah arusnya, maka arus listrik berawal dari baterai. Arus listrik positif mengalir dari baterai kemudian masuk ke kunci kontak. Apabila pengguna memutar kunci kontak ke posisi on, maka arus berlanjut untuk mengalir ke rangkaian pengontrol klakson. Arus listrik ini akan masuk ke dalam terminal 85 dan keluar dari terminal 86. Selanjutnya yaitu lampu rem. Arus positif baterai akan mengalir menuju fuse. Kemudian dari fuse akan masuk ke saklar. Ketika pada rem diinjak, maka saklar rem pada posisi tidak tertekan. Maka saklar akan menghubungkan arus menuju ke lampu rem sehingga pada saat pedal rem diinjak, lampu rem akan menyala, dan sebaliknya jika pedal rem tidak diinjak, maka saklar rem pada posisi tertekan, maka saklar akan memutuskan arus yang menuju ke lampu rem sehingga pada posisi pedal rem tidak diinjak, maka lampu rem tidak akan menyala. Selanjutnya yang ketiga itu lampu mundur. Dari baterai arus akan mengalir menuju kunci kontak. Saat kunci kontak off, arus akan berhenti sampai di sini. Ketika kunci kontak on, arus akan mengalir menuju switch lampu mundur melewati sebuah sekring.
Jika arus terlalu besar, sekling akan putus. Ketika switch pada posisi on, jika pada mobil sebenarnya posisi pemindah gigi pada posisi R. Arus akan mengalir melewati switch dan menuju kedua lampu. Demikian maka lampu akan hidup. Dan yang selanjutnya masuk kepada jenis-jenis rem dan lampu mundur. Dan yang pertama yaitu jenis-jenis klakson. Klakson udara. Secara kerjanya adalah dengan memasukkan udara ke dalam ruangan yang ditutup menggunakan katup klakson angin. Udara yang masuk ini akan keluar lewat celah katup sehingga akan muncul resonansi pada klakson. Klakson udara ini bisa diatur untuk menyesuaikan kepada suara khusus. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridho. Baiklah, saya Alfarido dengan NIM 2107387. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Ridwan Antoni. Selanjutnya, jenis-jenis klakson mobil. Klakson yang KB, klakson arus bolak-balik atau AC. Klakson listrik dihasilkan oleh magnet listrik yang bisa memunculkan suara dengan cara kutub magnet yang bergantian dari utara ke selatan dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada frekuensi listrik akibat getaran yang terjadi secara terus-menerus sehingga bisa muncul suara yang cukup nyaring. Selanjutnya, jenis-jenis klakson yang C, klakson arus searah atau DC. Klakson listrik yang satu ini menggunakan arus searah. Itulah kenapa klakson listrik searah membutuhkan kontak pemutus supaya muncul getaran pada membran. Apabila kontak pemutus tertutup, maka arus listrik yang mengalir ke magnet listrik akan terjadi, membuat plunger dan membran ikut tertarik ke arah magnet. Selanjutnya, jenis-jenis lampu mundur dan lampu rem. Yang pertama, halogen. Jenis lampu mobil halogen merupakan jenis yang paling sering digunakan. Fungsinya biasanya dimanfaatkan untuk penerangan utama atau headlamp, tepatnya berada di bagian depan mobil. Masalah daya, lampu halogen ini mengonsumsi daya di kisaran 35 sampai 55 watt. Selanjutnya, tipe jenis HID atau High Intensity Discharge. High Intensity Discharge atau HID juga merupakan salah satu jenis lampu mobil yang sering disebut dengan lampu xenon. Jenis lampu mobil satu ini tidak menggunakan filament seperti lampu halogen. Cahaya dari lampu ini berasal dari pengapian gas xenon yang ada di dalam tabung. Selanjutnya, LED atau light emitting diodes. Ada beberapa macam lampu LED yang digunakan saat ini, antara lain LED limited. Karena memiliki daya yang tinggi, LED limited ini biasanya digunakan sebagai lampu utama. LED tree, jenis tree merupakan lampu LED tambahan yang biasanya digunakan pada bagian rem dan sen. LED COB, lampu LED COB memiliki bentuk seperti papan dengan susunan chips terpasang di atasnya. Penggunaan LED COB biasanya sebagai lampu kabin plafon. Selanjutnya, komponen sistem klakson lampu rem dan lampu mundur. Yang pertama, baterai atau aki. Baterai pada sistem kelistrikan klakson berfungsi sebagai sumber listrik utama yang memiliki arus DC atau direct current yang disebut arus searah. Pada umumnya, baterai ini memiliki tegangan sebesar 12 volt.
Yang kedua, ring atau fuse. Fuse ini akan secara otomatis putus apabila terjadi sebuah hubungan singkat atau beban arus yang berlebihan sehingga arus tersebut tidak akan mengalir ke komponen kelistrikan yang lainnya. Sehingga kelistrikan yang lainnya akan aman dari kerusakan. Selanjutnya, relay. Adapun relay dalam sistem kelistrikan klakson berfungsi sebagai komponen yang bertugas untuk mengalirkan arus yang besar ke klakson itu sendiri dengan menggunakan arus pengendali yang kecil. Sehingga komponen saklar akan lebih aman dari kerusakan. Juga arus yang ke arah klakson akan lebih besar. Sehingga suara klakson akan menjadi keras. Yang keempat, saklar klakson. Sistem klakson menggunakan tipe saklar tekan seperti yang sering kita lihat dan sering kita gunakan ya sobat. Maksudnya saklar tekan adalah bahwasanya pada saat ditekan maka akan terjadi hubungan antara terminal klakson yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pedal rem. Ada dua fungsi dari pedal rem, yaitu melakukan pengereman dan kedua untuk menyalakan lampu. Yang keenam, saklar rem. Saklar rem atau brake switch merupakan komponen yang berfungsi sebagai penghubung baterai ke beban. Selain menghubungkan, saklar rem juga bisa memutuskan arus listrik. Selanjutnya, yang ketujuh, bola lampu. Fungsi lampu rem dan lampu mundur tentu saja tidak akan bekerja jika tidak terdapat komponen lampu. Lampu inilah yang akan bekerja untuk menghasilkan cahaya ketika pengereman dan mundur dilakukan. Yang kedelapan, saklar mundur. Switch ini sangat penting dan terletak pada transmisi jika pada kondisi ini mobil yang sebenarnya. Lihat pada gambar kedua di atas untuk mengenal posisi switch lampu mundur pada sebuah mobil. Yang kesembilan, kabel. Kabel pada sistem kelistrikan berfungsi sebagai penghantar atau penghubung antara komponen kelistrikan satu sama yang lainnya. Baiklah, itulah materi dari kami semua. Saya balikan ke host, pada Ridwan Antoni. Baiklah, terima kasih kepada Alvarito. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.